Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mistiker dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada penayangan yang hari ini kita akan membahas tentang benda pusaka atau mungkin bisa dibilang tali pocong, istilahnya tali pocong. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan teman saya untuk membahas tali pocong ini yang saya anggap luar biasa ini sebenarnya tali pocong ini. Berikut ceritanya. Dulu itu saya mendapatkan istilahnya benda ini, tali pocong ini dari teman saya karena penasaran lah istilahnya. Karena saking terkenalnya fenomena tali pocong ini. Dulu kan penasaran parah pas waktu muda itu kan. Tali pocong gini bisa katanya kan bisa buat penglaris, buat pegangan, buat kebal, itu kan macam-macam. Intinya energinya luar biasa lah seperti itu. Awal mula kan saya tidak tahu bahwa ini sebenarnya emang energinya besar dan ini gelap sekali istilahnya. Istilah saya itu gelap karena itu emang energinya negatif. Negatif sekali itu. Singkat cerita, teman saya ini mendapatkan tali pocong ini dari orang yang minta barter pusaka dengan keris, istilahnya seperti itu. Sebut saja Pak Budi. Pak Budi datang ke teman saya ini, tiba-tiba nemuin teman saya minta dicarikan keris pusaka yang bagus. Ya teman saya mengiyakan aja gitu kan. Nah teman saya tanya, lah ini imbalannya apa atau barternya apa gitu kan. Pak Budi ini menawarkan tali pocong tadi. Lah tali pocong ini nggak main-main. Pak Budi cerita, ini saya mendapatkan tali pocong ini dari jenazah seorang perempuan yang meninggal malam Jumat Kliwon. Kan dari fenomena tali pocong sendiri kan yang banyak dicari itu kan yang malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon. Aku kurang tahu itu kok yang dicari itu apa kan, kok bisa gitu kan, apa emang benar-benar daya kekuatannya emang luar biasa gitu kan. Singkat cerita, Pak Budi ini dapat tali pocongnya, terus teman saya juga dapat kerisnya, barter. Udah selesai. Malamnya teman saya itu habis nerima tali pocongnya itu, kan dia taruh di kayak kain lah, di kain hitam, disimpan di lemari. Teman saya itu sebenarnya cuma ya udahlah cuma sekedar membantu Pak Budi tadi gitu kan, iseng. Terus teman saya juga penasaran sih dengan fenomena tali pocong tadi yang katanya emang luar biasa gitu. Singkat cerita, malamnya dia kan sholat tahajud lah istilahnya, sholat malam, zikirnya kenceng sekali gitu kan. Terus tiba-tiba datang suara itu, wah merinding saya. Wah beneran merinding. Beneran merinding ini cerita. Ada suara itu kan, teman saya itu di atas gitu. Lantai 2 malam. Biasanya nggak ada fenomena apapun sih sebenarnya. Soalnya dia juga terbiasa dengan makhluk-makhluk seperti itu atau entitas-entitas seperti itu. Juga cerita datang kayak angin gitu. Angin gitu. Terus wah merinding. Merinding lagi. Terus lampu depan kamarnya dia itu tiba-tiba pecah. Piar, piar. Dua itu. Yang tangga naiknya sama depan kamar pas itu. Piar, piar.
Teman saya kaget, dibuka kan, wah nggak ada apa-apa, bingung dia, wah, pecah, tiba-tiba pecah itu. Ada yang aneh ini kan, nggak biasanya itu kan. Tapi saya nggak takut, soalnya ya udah terbiasa kayak gitu. Terus tiba-tiba pas zikir dia minta petunjuk, tek, oh ini tadi gara-gara itu dia datang. Merinding saya. Ini indikasi kalau ada sesuatu cerita itu emang ada entitasnya itu biasanya merinding gitu kan, kayak alarm otomatis dari tubuh. Lanjut cerita, dia minta petunjuk si entitas atau mungkin dibilang yang punya tali pocong, istilahnya sebenarnya yang jin korinnya itu datang minta lah, saya minta dikembalikan gitu kan. Terus saya nggak mau lah istilahnya, nggak mau, terus ngapain gitu kan, capek lah istilahnya, balikan ya capek gitu kan. Kita juga nggak tahu siapa pemiliknya, di mana nggak tahu. Habis pikir teman saya, yaudah suruh pergi. Lama disimpan gitu kan. Emang katanya emang energinya gelap sekali, lama terus disimpan itu. Itu kayak dapatnya teman saya itu lumayan ya, hampir 10 sentinan kalau nggak salah, 10 atau 15 senti kali 30 senti atau enggak, 15 senti kali 10 senti kalau nggak salah itu. Terus emang bener ini ada kekuatan gaibnya yang gelap istilahnya sampai datang kan. Sehingga cerita teman saya nyimpannya udah lama, terus cerita itu cerita ke saya, berarti jenengan punya mas, boleh bagi satu gitu kan. Aku minta sedikit ya, diambilkan dikit, kalau nggak salah kayak 2 helai benang gitu kan. Aku juga penasaran kan. Dulu saya nggak lihat entitasnya, cuma rasakan energinya saja. Energinya itu memang berat sekali, berat. Pertama nggak tak pikir lah istilahnya. Dikasih, katanya ini image saya kan, ini bisa buat penglaris, buat macam-macam lah. Tapi gimana cara gunainnya, saya nggak bisa. Katanya emang ada ritual-ritual tertentunya gitu. Ya udah, aku cuma punya ini, terus tak masukkan dompet gitu aja, nggak tak buat apa-apa. Penasaran lah istilahnya, penasaran saya itu buat ini apa gitu kan. Tak masukin dompet. Selang malamnya itu, saya beda kasus. Tiba-tiba badan nggak enak banget tuh. Kayak orang capek. Tuh, meriang gitu kan, capek gitu kan, nggak enak banget. Wah, apa ini ya kan. Jadi nggak enak badan gitu. Terus mulai adaptasi, ya udah nggak tak apa-apain, di dompet aja itu tali pocongnya itu. Sampai berapa tahun gak inget, aku punya ini ternyata pas buka dompet tuh. Tapi emang nggak tahu fungsinya buat apa gitu. Singkat cerita, aku main ke tempatnya temanku, diajak ke tetangganya. Nah di situ tetangganya ternyata juga udah bisa lihat gitu kan, mata batinnya udah tajam gitu. Aku kan sebenarnya ya kadang bisa kadang enggak gitu kan, tergantung mood lah, keinginannya mau lihat apa enggak sebenarnya kayak gitu. Lah yang tetangganya temanku itu emang tajam, itu termasuk sesepuhnya di situ kan. Diajak main situ, lah aku dikasih tahu, lah mas itu buat apa itu. Lah aku bingung, buat apa nih mak, itu yang di belakangnya apa ya pak, malah aku bingung. Lah mas,
Jangan coba buka dompet ya bener tak buka, oh ini ya gitu. Udah besok dibuang aja gitu. Cerita kayak pegangan-pegangan yang jelek tak buang. Terus lah bener besoknya tak buang. Aku inget temanku, biasanya juga dia itu suka ngoleksi barang-barang unik kayak gitu. Ya, sebenarnya dia juga nggak tahu buat apa, cuma punya lah istilahnya kayak gitu. Tak nih, Mas aku punya tali pocong ini, mau tak buang atau jenengan mau merawati atau istilahnya mau nyimpen lah gitu. Oh yaudah tak simpen aja, tak WA kayak gitu. Dia mau besoknya ketemuan di pinggir jalan, cerita-cerita dulu kan juga temen lah di salah satu. Dulu kalau pernah dengar orang-orang dulu Kaskus itu kan juga terkenalnya di Kaskus juga, Kaskus supranatural istilahnya seperti itu. Eh, tak kasih ke Mas, aku bilang ini dapetnya dari Mas itu. Dia juga tahu Mas itu. Oh iya tuh, oh, iya. Dia punya tuh. Punya, aku minta cuma sedikit. Aku cuma buat penasaran aja tapi. Lah ini kemarin aku dikasih wejangan sama sesepuh buat buang ini. Oh gitu, yuk sini tak simpen nih gitu kan. Ya udah tak kasih kita, dia simpen masuk ke tas. Cerita-cerita sore pamitan di pinggir jalan, pulang kerja terus pulang sendiri. Lah malamnya dia mimpi cerita. Wah, di malam aku didatangin pocong ya. Wah, beneran aku. Iya, beneran aku gitu. Ya emang kadang kan kerasanya di situ didatengin lewat mimpi atau istrinya yang peka, istrinya malah yang peka dia itu. Dia terus cerita, aku malamnya datangi pocong itu di dekat jendela gitu kan. Oh berarti ya emang beneran gitu. Lah yang aku rasain setelah ngasihkan tali pocong itu, pada rasanya enteng. Aku kaget juga loh, enteng ya. Jadi nggak kayak kemarin itu berat, wah berat sekali ya. Itu kan efeknya itu udah wah berarti emang gelap sekali energinya untuk fungsinya, ya itu rumornya kan untuk macam-macam. Tapi aku nggak bisa gunain, katanya ada ritualnya sih. Kalau kayak gitu nggak terlalu aku pikirin sih sebenarnya kayak gitu. Cuma penasaran ini bener enggak itu kan kayak gitu. Sebenarnya untuk penggunaan ini tergantung yang ngasih kita tadi. Selama ini aku megang juga nggak ada perubahan apa-apa sih sebenarnya. Rumornya kan buat penglaris, buat kebal, buat ya sama aja. Nah aku ya mengalir ya ada masalah ya enggak ya biasa aja. Nah, itu tak kasih gitu ya itu disimpan sampai sekarang mungkin masih disimpan dia itu. Temenku juga masih punya itu kayak udah lama nggak kontakan mungkin masih menyimpan benda-benda kayak gitu. Ya mungkin sepenggal cerita dari tali pocong kan ya emang saya bilang emang gelap, energinya gelap fix. Kalau misal ada kaitannya kayak tali pocong itu kan hati-hati kayak gitu. Emang harus punya iman yang kuat paling tidak. Jangan lupa baca doa kayak gitu. Itu juga meminimalisir banyak kasusnya kan kayak gitu. Itu masih ada kaitannya kayak episode penglaris itu. Untuk yang penglaris itu mungkin juga pakai tali pocong itu. Soalnya aku lihat emang powernya ngeri lah istilahnya. Dari beberapa cerita itu warungnya yang pakai pocong tadi, nah, ramenya luar biasa sekali. Ya mungkin cerita tali pocong mungkin cukup
sekian, mungkin kita sambung dengan cerita-cerita benda-benda yang unik istilahnya atau benda-benda pusaka lainnya. Di sini kita saya pribadi ingin cerita saja, tidak bermaksud apa-apa. Semuanya itu tetap atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya sekedar manusia menjalankan takdir di dunia. Jangan lupa subscribe, share, like, komen di bawah cerita-cerita misteri lainnya atau ada yang ingin dibahas. Nanti kita bahas apa ada kaitannya dengan pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.